Putus kontrak apakah kena denda? Nggak ada. Denda-denda itu adalah permainan agensi, ya. Denda itu tidak ada. Itu adalah permainan agensi, ya. Ingat kalian, kenapa itu permainan agensi? Karena yang bawa kalian ke tempat majikan, yang terima uang adalah agensi kalian, bukan kalian. Betul tidak? Jadi kalau kalian pindah majikan, ya, itu kalau di bawah 6 bulan, itu memang majikan minta kompensasi, minta ganti rugi. Tapi tidak sepenuhnya. Jadi nanti majikan juga terpotong oleh dokumen gitu ya. Itu kalau di bawah 6 bulan. Kalau udah di atas 1 tahun tidak ada gitu ya, tidak ada garansi gitu ya. Kalau udah di atas 1 tahun tidak ada garansi. Di bawah 1 tahun itu ada garansinya gitu ya. Jadi yang membawa kalian ke majikan adalah agensi kalian dan yang terima duit adalah mereka. Jadi kalau majikan suka ngomong kalau harus bayar ganti rugi kalau mau putus kontrak di sini, itu adalah agensi kalian yang ngomong sama majikan kalian untuk ngomong seperti itu. Jadi kenapa tidak boleh bayar ganti rugi? Karena tidak ada undang-undangnya, terkecuali kalian di saat pindah majikan, ya, itu ada bikin surat, ya, surat tertulis kalau saya tidak 3 tahun pulang, putus kontrak atau pindah, saya siap bayar ganti rugi. Itu harus kalian bayar. Itu adalah konsekuensinya. Walaupun kalian mau ngomong ke Depnaker juga, itu percuma, mioyong, ya, tetap harus kalian bayar. Tapi kalau tidak perlu kalian bayar. Kenapa? Karena agensi kalian bawa kalian ke majikan baru itu dapat uang kembali. Jadi sebetulnya uang itu tidak pernah ada ruginya sebagai agensi. Seperti aku, nggak pernah ada ruginya. Kalian, misalnya si A pindah majikan baru berapa bulan, baru berapa minggu, oke, ya udah, kita bawa ke majikan baru, kan dapat uang lagi Bu dari majikan baru tersebut. Nah, nanti uang tersebut kita buat nutup ke majikan si A, kayak gitu. Misalkan ada ganti ruginya, tapi kalau udah di atas 1 tahun, itu nggak ada namanya garansi ganti rugi. Ya, jadi kalau teman-teman kalau ya nggak ada garansi ya. Jadi kalau namanya ganti rugi itu adalah permainan, tidak ada namanya ganti rugi. Kalian juga yang pindah agensi juga tidak ada namanya bayar. Memang agensi lama minta ganti rugi ya. Yang akan bayar ganti rugi adalah agensi baru. Agensi baru itu dari majikan baru yang akan ambil kalian itu. Karena majikan ngambil anak itu bayar 2 macam uang. Uang dokumen dan uang beli anak. Uang beli anak itu yang dikasihkan ke agensi baru untuk dikasihkan ke agensi lama kalian untuk bayar beli anak itu ya. Jadi kalian tidak boleh dikenakan biaya. Cuma biayanya ARC saja. Kadang banyak agensi baru, aku kan udah bayar ganti rugi ke agensi lama kamu harus gantiin ke aku. Itu adalah permainan agensi nakal. Jadi kalau mendapatkan agensi, kalau kalian ganti rugi suruh bayar gitu ya ke agensi lama, mundur, jangan ke agensi tersebut karena belum apa-apa udah minta duit, nanti kedepannya duit terus gitu ya. Jadi tidak ada, pindah agensi tidak dikenakan biaya sepeser pun. Jadi kalian itu terus satu lagi, ini contohnya pas waktu di saat dia kan mau ganti majikan, terus dia suruh menuliskan bahwasanya saya alasannya dengan saya mau pulang gitu loh, padahal dia masih pengen di sini. Terus kalau seperti itu pas di Depnaker dia bilang suruh kamu ada urusan di rumah, itu kan nggak boleh kan nih, takutnya benar-benar dia dipulangin. Jadi itu tolong dijelaskan sama teman-temanku di sini. Ini kalian harus tahu ya tentang masalah yang kalian putus kontrak ya, mau pindah majikan tapi kalian disuruh tanda tangan pulang. Kalian itu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kenapa? Kalau memang putus kontrak pindah, ya pindah. Jangan nulis putus kontrak yang isinya saya mau pulang karena di rumah ada kepentingan, saya mau pulang karena di rumah ada keperluan dan lain-lain. Itu jangan sampai tanda tangan seperti itu ya. Kalau tanda tangan seperti itu, otomatis kalian mungkin selang 2-3 hari akan ditelepon oleh Depnaker. Nanti ditanya, betul kamu nomor paspor ini, nama ini, betul kamu mau pulang, bilangnya
bukan saya mau pindah biar agensi kalian kena. Kalau benar-benar dipulangin, siapa yang rugi? Karena kalian udah tanda tangan, udah nggak bisa Sendiri yang dipesan, udah ini apa namanya, udah tanda tangan sendiri, kemauan sendiri, berarti kan nggak ada salah agensi pulangin kalian. Kemarin juga ada tuh anak baru 3 minggu dipulangin seperti itu, menghubungi aku. Jadi kalian jangan suka namanya tanda tangan saya mau pulang. Itu jangan, aja. Jangan mau tanda tangan pulang. Katanya kan agensi suka ngomong biar majikannya cepat bisa ambil orang lagi. Jadi kamu harus seperti itu. Alasannya seperti itu. Sebetulnya kalau pindah majikan, majikan dengan mudah sekali untuk ngambil orang lagi. Bagaimana caranya? Ya tunggu kamu pindah, ada majikan, majikan bisa ngambil orang lagi. Mudah sekali. Gak harus dengan seperti itu. Itu tidak perlu dengan seperti itu. Tidak perlu dengan alasan pulang. Kalau benar-benar dipulangin, agensi nggak salah karena kamu udah setuju pulang. Makanya jangan mau. Kalau udah terlanjur tanda tangan ini gimana nih? Kamu akan ditelepon Depnaker. Nah, di saat ditelepon, kalian harus bilang, bukan, saya bukan mau pindah. Saya bukan mau pulang, tapi saya mau pindah. Tapi agensi saya memaksa saya untuk tanda tangan pulang. Katanya biar cepat dapat majikan. Jadi jangan mau dipermainkan seperti itu ya. Jawabnya harus tidak akan pulang. Saya mau pindah gitu ya. Biar nanti agensi kalian kena pasal. Jadi jangan mau pada dibodohin lah ya. Aku tuh selalu edukasi tuh biar kalian-kalian itu pinter. Makanya aku live itu juga biar kalian-kalian itu pinter. Jangan terlalu mau dibodohin, harus bayar ganti rugi.